Nah, oke, jadi hari ini itu kelasnya berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya. Jadi saya mengundang seorang narasumber yang mana narasumber ini itu memulai bisnisnya itu dari sejak mahasiswa. Jadi ini adalah salah satu dari bisnis yang ada di inkubator UNER. Jadi UNER itu punya inkubator ya, sampai sekarang pun juga masih berjalan. Yang mana dia membina mahasiswa-mahasiswanya supaya bisa menjadi entrepreneur gitu. Nah, ini adalah salah satu dari SDM yang dihasilkan dari inkubator UNER. Dan saya mau mengundang Dr. Yeni. Kebetulan beliau adalah dokter hewan ya. Sebenarnya bisnis ini tuh memang bisnis anak muda ya, yang mana dimulai dari dua orang dokter hewan yang memulai bisnis. Jadi dua mahasiswa ya yang awalnya bisnisnya itu dimulai dari penelitian jurnal, kemudian menjadi sebuah produk gitu ya. Nah, jadi saya pengen di sini tuh teman-teman belajar bahwa oh ternyata kita itu kalau berbisnis itu nggak harus ketika kita itu sudah dewasa banget, sudah punya uang banyak ya baru memulai bisnis. Karena sebenarnya berbisnis itu bisa dimulai dari ketika kecil. Kita masih punya modal itu kecil banget gitu loh. Ketika kita tuh masih mahasiswa, masih belajar, dimulai dari dana yang sedikit itu kita bisa. Yang penting adalah apa? Yang penting adalah kita punya kemauan. Jadi kalau kita menjadi pengusaha itu yang pertama satu itu adalah punya kemauan dulu ya, punya semangat untuk menjadi wirausaha. Karena kan menjadi wirausaha itu yang pertama satu kita tuh punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan customer kita, calon customer kita atau market share yang mau kita garap nantinya. Makanya teman-teman kan output terakhir nanti ketika teknopreneur itu adalah proposal bisnis ya. Jadi proposal bisnisnya itu harus lengkap, harus ada laporan keuangannya. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan investor lihat ya, itu mereka tahu gitu loh. Investor itu mau nanam dana di perusahaan yang kira-kira bisa ngasih saya profit berapa gitu ya. Bisa ngasih saya itu berapa per bulannya, omsetnya seperti apa, kemudian produksinya seperti apa, harga produksinya seperti apa, kemudian leadernya atau ownernya itu bisa nggak sih sebenarnya bisa nggak sih saya percaya leadernya untuk saya tanam duit di situ gitu. Jadi di sini kita akan belajar sama Dokter Yeni. Kebetulan Dokter Yeni ini juga sering banget ya mengikuti proposal bisnis dulunya ya, dan ya sering kali ada yang gagal, ada yang berhasil. Jadi di sini juga kita bertanya tentang success story-nya Dokter Yeni. Sebenarnya ini dua orang, tapi yang hari ini join adalah Dokter Yeni sendiri karena Dokter Jenar saat ini masih harus mengurus produksi gitu. Oke, saya undang Dokter Yeni untuk tampil ya. Dokter Yeni, selamat datang. Bisa ini di suaranya bisa di unmute. Halo semuanya. Makasih sudah mau undang aku di sini ya, undang saya di sini ya. Terima kasih ya. Kak Nita, terima kasih kesempatannya. Eh, aku panggil adik-adik apa teman-teman? Teman-teman aja kali ya, biar akrab gitu kali ya. Boleh, teman-teman aja. Oke. Jadi ini langsung langsung saya presentasikan aja ya. Boleh Dokter Yeni boleh memperkenalkan dulu sebenarnya bisnisnya apa Oke. sih supaya teman-teman tahu. Oke, iya ya. Eh, Perkenalkan teman-teman, saya Dokter Hewan Yeni. Saya tuh punya bisnis memproduksi vitamin dan suplemen hewan. Buat anabul ya, buat apa? Buat pet ya, buat apa? Buat anjing, kucing, kelinci gitu. Eh saya ini mulai bisnis ini mulai dari kira-kira 2018 tuh sudah mulai risetnya. Mulai riset-riset terus 2019 tuh kita mulai jualan gitu. Eh Sudah kan langsung aja kali ya. Biar nggak usah lama-lama. Ini Boleh di share share screen. screen aja dulu ya. Jadi ini kita itu berfokus kepada pet holistic health dari Vetpicurian. Vetpicurian sendiri itu namanya kita ambil dari veterinary sama Epicurian. Epicurian itu kalau teman-teman tahu itu ini ya, eh, doyan makan lah istilahnya ya kalau buat manusia. Tapi ini maksudnya buat oleh vet gitu. Jadi namanya itu Vetpicurian.
Nah, kita itu berfokus pada pet holistic health, yaitu adalah kesehatan hewan secara umum. Jadi kayak lewat apa tuh herbal begitu ya. Jadi lewat herbal dan lain-lain itu adalah fokus kami. Bentar gimana aja. Nah, nih kami adalah Vet Pikuren. Ini adalah Dokter Jenar, terus ini juga saya. Ini kita waktu lagi photoshoot kemarin. Kita mulai bisnis ini awalnya ya dari awalnya cuma berdua. Dari tadi saya sudah bilang tahun 2018 tuh kita mulai ini ya, mulai riset-riset gitu ya. Itu berawal. Ini semua awal itu dari penelitiannya Dokter Jenar waktu mau skripsi. Jadi waktu skripsi dulu itu Dokter Jenar penelitiannya kebetulan tentang spirulina. Nah, spirulina ini tuh ternyata bahannya bagus banget dan setelah kita tuh lulus, kita kan nggak waktu itu yang lain udah pada dapat kerja ya. Terus kita itu pada kayak gimana ini. Terus akhirnya Dokter Jenar kebetulan datang ke rumahku dan kita ngobrol aja gitu, nggak ada tujuan apa-apa, cuma ngobrol gitu. Habis kita ngobrol, akhirnya kita kayak memutuskan ya udah ayo kita jualan bareng gitu. Nah pada saat itu masih belum ada produk. Setelah beberapa hari kita sama-sama mikir, akhirnya kita memutuskan untuk membuat produk bentuk gummy ini gitu. Nah ini adalah Pet Holistic Health. Jadi ini untuk menciptakan hidup yang sehat dan mencegah penyakit gitu ya. Nah ini contoh penerapannya tuh bisa akupuntur, bisa herbal, bisa ini acupressure yang kucing ini tuh dipakai acupressure ya. Nah, ini bahan-bahan yang kamu pakai nih. Ini ada spirulina, ada goji berry, terus juga ada fennel, ya kan? Ada ini, ada madu gitu. Itu semua bahan-bahan yang kami gunakan. Nah, ini juga kalendula gitu. Kita nggak cuma vitamin doang ya, kita juga ada ointment gitu. Jadi buat apa? Buat penerapan di kulit gitu ya. Nah, ini masalah yang paling sering muncul dari itu tuh kayak alergi, perut sensitif, imun rendah, dan metabolisme kurang optimal. Makanya kita tuh kepengen bikin yang holistik begitu. Nah, ini produk-produk kita. Nggak usah aku jelasin satu-satu ya, soalnya banyak dan apa namanya teman-teman bisa baca aja. Tuh ini sama yang ini adalah yang terbaru ini untuk mencegah dan mengobati FLUTD. Kalau teman-teman tahu atau punya kucing, mungkin sedikit banyak pernah dengar susah pipis pada kucing. Nah, ini tuh susah banget. Selama ini tuh belum pernah ada obat yang herbal dan lokal produk ya yang herbal dan ampuh buat FLUTD. Biasanya obatnya hasilnya barang-barang yang diimpor tuh jadi kan mahal ya. Nah, akhirnya kita launching ini baru banget bulan Maret kemarin kalau nggak salah. Nih namanya Uri Goel tuh. Goel tuh nama kucingku almarhum yang udah meninggal karena flu juga. Nah, ini. Nah, ini adalah bisnis ala Vet Pikuren. Nah, gimana sih cara kita tuh bisnis gitu loh. Pertama, kita tuh harus mengetahui kalau kita punya partner ya, kita juga harus tahu karakter kita dan partner kita. Terus kita juga harus memahami passion. Setelah kita pahami passion kita, kayak oh aku pengen ini, kayak aku tadi sama saya dengan dokter Jenar tuh berpikir, oh iya ya kita kepengen kita pengen mencegah penyakit hewan sebelum dia tuh sakit gitu. Terus habis itu kita harus mantapkan ide. Ide ini ya kita visualisasikan aja kira-kira masalahnya orang itu apa gitu loh. Terus kita tuh kayak cocokin sama masalahnya orang gitu. Setelah itu kita harus bisa punya mimpi dan punya cita-cita gitu dan jadi problem solver. Jadi kita itu harus punya produk ya, kita harus ciptakan suatu produk yang bisa menjadi problem solver gitu. Kita harus bisa samain produk kita itu untuk permasalahan yang ada di masyarakat. Bisa sebetulnya kita bikin masalah terus maksudnya bikin masalah dalam tanda kutip ya maksudnya. Jadi kita tuh bikin masalah terus kita bikin solusinya buat masalah itu bisa. Cuman tuh lebih sulit. Nah, nggak apa-apa kalau mau tapi inilah yang lebih gampang itu kita harus menyelesaikan masalah yang sudah ada di masyarakat begitu. Nah, kalau di Vet Pikuren ini jadi penyelesaian masalahnya itu ya itu tadi vitamin yang dari luar tuh impor itu mahal satu, dua belum ada yang lokal dan ampuh gitu ya Mas ampuh buat ini dan kita tuh akhirnya membuat jadi berlandasnya dari ide passion dan akhirnya kita membuat produk termasuk yang paling baru tadi Uri Goel tadi. Nah, entrepreneurship ini tuh kita harus punya jiwa entrepreneurship ya kan. Terus
kita juga harus pandai cari peluang. Dan kita juga harus tahu apa yang menjadi value atau nilai tambahnya dari produk kita. Dan kita juga harus punya kebermanfaatan buat orang lain. Jangan sampai kita bikin sesuatu yang nggak bermanfaat buat orang lain gitu, teman-teman. Dan next ya. Setelah punya bisnis, terus ngapain? Nah, ini tuh step awal-awal ya. Pertama, kita tuh harus punya personal branding. Kita tuh harus ini ya, apa namanya, manfaatkan. Jangan kita kayak pas step pertama ya, misalnya punya IG gitu, dicakepin lah setidaknya. Jangan yang aneh-aneh dimasukin gitu. Terus habis itu kita harus mulai kayak networking gitu ya, pokoknya cari temen yang banyak, cari ini yang banyak. Kalau bisa teman-temannya kita cari circle yang ini juga, yang pebisnis juga. Eh, karena kalau kita ngobrol sama teman-teman kita yang tidak punya bisnis, belum punya bisnis, sama kita ngobrol sama teman-teman yang punya bisnis, itu beda gitu. Jadi kayak kurang nyambung gitu loh. Soalnya kalau sama yang punya bisnis itu setidaknya kita bisa tukar ilmu gitu. Dan kita nggak jadi pebisnis itu tidak boleh sombong. Kita tuh nggak boleh merasa kalau kita itu paling oke, kita tuh paling hebat. Soalnya enggak, kita tuh nggak paling hebat. Kita itu harus belajar dari orang lain dan kita harus mau merendah dan banyak belajar dari orang lain gitu. Dua, kita harus banyak memberikan edukasi tentang produk. Ini penting ya, apalagi kalau kayak di Vet Pikuren ini produknya kan memang perlu banyak edukasi ya. Contohnya kan kayak buat vitamin-vitamin tadi itu kan nggak terlalu orang tuh kan belum terlalu paham. Beda kalau kita itu jualan beras misalnya. Kalau jualan beras kan nggak ada nih iklan jual beras gitu, nggak ada orang beli sendiri. Nah, tapi kalau produk kita, apalagi kalau kita itu startup atau itu biasanya produk kita itu perlu banyak edukasi. Jadi kita harus siap untuk sering mengedukasi orang-orang mengenai produk. Dua, transfer kemampuan ke karyawan. Nah, ini kalau sudah punya karyawan. Kalau sudah punya karyawan itu, kita tuh harus bisa transfer ilmu. Jadi saya tahu kalau misalnya jadi entrepreneur tuh biasanya awalnya itu one man show ya, awalnya, atau kalau nggak berdua gitu, semua dikerjain sendiri. Tapi begitu sudah mulai jalan dan kita sudah punya karyawan, itu harus bisa delegasi. Kita tuh harus bisa mendelegasikan tugas. Nggak bisa semua tuh kita kerjakan sendiri. Kalau kita kerjakan sendiri, teman-teman, waktu 24 jam tuh kurang. Jadi harus bisa tahu, oh ini kira-kira bisa dikerjakan orang lain. Kita harus trust gitu. Kita harus trust. Dan kita juga harus bisa memilih orang-orang yang bisa kita percaya gitu. Juga boleh apa ya, kalau bahasanya tuh micromanage ya, kita nggak boleh tuh. Jadi kayak apapun yang kayak oh ini kerjaannya si A gitu, terus saya ikut campur-campur gitu, kayak dokter Jenar kan produksi nih, terus aku ikut campur sampai bener ikut di situ terus gitu, itu nggak bisa ya. Jadinya sekarang ya saya percaya aja ke dokter Jenar gitu, begitu. Jadi kita tuh tidak boleh terlalu saking sayangnya sama bisnisnya kita sampai semuanya dikerjain sendiri, itu nggak akan ada waktu. Nah, terus ini kita harus memberikan apa yang customer butuhkan. Nah, ini penting. Kita harus bisa mengetahui apa problem yang dirasain. Jadi kita tuh kalau jadi entrepreneur tuh harus sering harus sering aware sama masalah yang ada. Nggak boleh yang kita kayak cuek dan nggak mau terima input. Jadi kita tuh harus mendengarkan. Contoh nih, waktu itu pernah Cabigami Urigoya yang terakhir ini, kita kan waktu mau launching kita itu bikin satu skema namanya Project U. Jadi Project U ini tuh kita bagi-bagikan ke orang-orang parents yang membutuhkan produk kita. Itu kita dapat feedback, kita juga minta feedback ya. Ada yang feedbacknya bilang cabai gaminya itu terlalu lembek, nggak kayak gami yang lain. Akhirnya terus juga ada feedback lagi kalau misalnya ininya works tapi dia agak lama pakainya. Nah, akhirnya setelah itu kita reformulasi lagi. Setelah mendapatkan informasi ada, kita reformulasi dan akhirnya sekarang jadi yang sekarang ini gitu. Jadi lebih bagus. Dan kita harus bisa terakhir itu memanfaatkan momentum atau tren, momentum atau viral digital marketing. Sekarang tuh apa-apa viral ya, apa-apa viral. Nah, itu tuh harus bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Jangan kita viral yang jelek
jelek-jelek ya. Tadi kan aku udah bilang tentang personal branding. Kita harus viral ya kan. Kita harus cari apa yang viral terus kita harus manfaatkan itu. Kalau bisa kita yang ngeset, cuman kalau misalnya masih belum bisa ya enggak apa-apa, kita ikutin aja. Namanya kita tuh kan amati, tiru, terus kita modifikasi gitu. Nah, jadi mau punya bisnis apa nih kalian? Nah, teman-teman sekarang ini mau punya bisnis apa? Mau bisnis apapun itu enggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita tuh mulai dulu gitu ya. Pokoknya yang penting pertama itu step pertamanya kita tuh mulai. Kayak Oke. tagline-nya Tokopedia ya, mulai aja Mulai dulu. aja dulu, betul. Sekarang udah ganti loh Kak, udah ganti Oh, loh. udah ganti ya? Iya, sudah Oke. ganti. Oke, teman-teman ini saya kasih kesempatan mungkin 3 orang dulu ya untuk bertanya ke Dokter Yeni, atau mungkin teman-teman yang udah punya bisnis atau mau mulai bisnis ya, itu bisa bertanya kepada Dokter Yeni kira-kira apa yang harus dilakukan, atau mungkin teman-teman sudah melakukan apa gitu ya, sesuatu gitu ya, terus merasa bahwa itu nggak efektif. Nah, teman-teman bisa tanya ke Dokter Yeni. Untuk teman-teman yang bertanya tentunya akan saya catat ya. Itu 3 orang, saya buka 3 orang pertama dulu ya. Tolong nanti mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand dulu kali ya. Ini saya bisa lihat nggak sih kalau ada yang raise hand? Nah, teman-teman raise hand dulu ya nanti kalau untuk yang mau bertanya ya. Jadi saya buka 3 orang dulu ya. Nah, tapi mungkin saya mau tanya sedikit nih. Saya mau tanya dulu juga ke Dokter Yeni nih sebelum teman-teman yang lain bertanya ya. Atau mungkin sebelum teman-teman yang lain memikirkan kira-kira pertanyaan apa yang harus saya tanyakan ke Dokter Yeni. Kenapa sih Dokter Yeni ketika mahasiswa itu dokter itu memilih untuk berbisnis itu dimulai dari 2 orang? Kenapa nggak sendirian aja gitu loh? Dan apa sih susah sama suka dukanya lah ya? Suka dukanya itu bisnis itu 2 orang, berdua sama orang lain. Kita milih saya milih untuk berdua sama Dokter Jenar itu karena kita emang udah temen lama ya, dan saya udah tahu sifatnya Dokter Jenar tuh bagaimana, baik dan buruknya saya sudah tahu. Dan waktu itu kan saya masih barusan pertama kali start bisnis ya, pasti ada yang namanya nggak percaya diri lah, apalah pasti ya kan. Dan Dokter Jenar tuh seperti kayak kita tuh kayak saling melengkapi gitu di bisnis ini. Pada saat itu tuh kayak kita sama-sama kayak eh, saya kuatnya di bagian sini, dia kuatnya di bagian sini, terus kita tuh saling support gitu. Dan suka dukanya itu eh alhamdulillahnya ya yang sampai gimana ya, kalau kalau tengkar-tengkar kecil tuh ya pasti ada lah, kita kita cekcok kecil, ada masalah-masalah kecil tuh ada. Yang penting kalau ada masalah seperti itu tuh harus cepet dikelarin, dan kita tuh nggak boleh sungkanan atau sakit hatian gitu. Kalau memang buat kepentingan bisnis diomongin ya udah diomongin aja, nggak usah sakit hati gitu. Oke, itu yang saya notes ya, luar biasa sih. Jadi kalau kita mau berbisnis sama teman itu nggak boleh ada sakit hati ya. Oke ya, itu karena ini kan kita ngomongin bisnis sama pertemanan. Jadi gimana caranya supaya pertemanan itu nggak rusak, tapi bisnis juga nggak rusak. Jadi nggak ada yang dikorbankan dua-duanya. Jadi nggak boleh gampang sakit hati ya. Iya, Oke. betul. Dan mungkin enaknya kalau Boleh berdua. gampang sakit hatian sama Gimana gimana gimana? nggak boleh sakit hatian sama saling terbuka. Oh, oke Iya, oke jadi oke oke. jadi nggak boleh ada yang ditutup-tutupin gitu. Jujur Mm-mm. aja kalau memang ada apa, terus ada pendapat apa gitu ya sudah diceritain aja gitu. Oke oke oke. Dokter Yeni, saya boleh tanya nggak? Dokter Yeni ini sekarang umurnya berapa? Ih, kok tanya umur? Loh, kan saya pengen tahu Dokter Yeni ini saat ini tuh sudah, soalnya gini loh teman-teman, Dokter Yeni itu dari yang awalnya itu sebulan cuman bisa jual itu sekitar 3 gami, 5 gami, 10 gami, 10 pot ya. Itu sekarang Mm-mm. itu setiap bulan itu omsetnya udah 100 juta lebih gitu. Jadi artinya ada growth yang sangat signifikan gitu ya. Nah, Mm-mm. kan banyak banget orang-orang yang bilang, aku bisnis itu nunggu kalau udah punya duit banyak dulu aja lah, atau mungkin kalau udah Oh gitu. kalau udah ada Heeh. ya udah umur 30-an lah. Nah, Dokter Yeni ini saat ini tuh sudah bisa eh, membuat omset segede itu tuh. Dokter Yeni itu umur berapa sih sebenarnya saat ini? Oh Teman-teman gitu. tuh penasaran gitu loh. Karena kan teman-teman ini kan umurnya sekitaran 20 something ya, atau 20, Heeh. 21, 22, ada juga Oh yang ya, 20 gitu. masih kepala dua kok. Saya masih kepala dua.
Oke. Tapi emang Saya betul. saya 29 tahun, teman-teman. Oke, 29 tahun ya. Eh, Oke, oke, eh, oke, oke. ya, tahun ini 29. Mm-mm. Ini apa namanya, modal modal buat kita ini waktu kita awal itu tuh, pertama kita cuman berapa ya? Saya cuman 500.000, si dokter Janan juga 500.000, dan alhamdulillahnya sampai sekarang belum pernah kita ada tambahin dari uang kita pribadi. Itu sudah uang 1 juta yang dulu tuh kita putar sampai sebesar ini sekarang gitu, sampai sekarang ini ya belum belum sebesar itu sih, cuma maksudnya ya you know lah gitu. Jadi hanya dimulai dari Gitu. 500.000 It ya, modalnya cuma benar. 500.000, Nggak usah, sekarang udah bisa segini. kita tuh nggak perlu takut ya, nggak sama kayak modalnya itu gimana itu. Kita tuh ini apa namanya, masalah modal tuh bener-bener ya, kita cuma 500.000, aku nggak bohong, aku nggak ini. Kita tuh pokoknya yang penting itu mengutamakan apa yang utama dulu gitu. Jangan ya, nggak perlu kita beli, contoh misal baru mulai kita udah mau beli kantor, udah mau nyakepin kantor, kasih sofa, kasih meja gede lah. Kalau misalnya kita mulai ya buat apa gitu loh. Kalau bisa kita bisa bangun bisnis itu di garasi gitu, kenapa nggak di garasi dulu gitu loh. Kenapa kok kita harus cari modal dulu buat kantor? Kalau bisnis aja masih penjualan masih nol gitu kasarannya ya, buat apa? Jadi kita tuh harus menyesuaikan sama kondisinya kita. Emang kalau kita punya kantor, apa nih efeknya buat kita gitu? Kalau kita udah misalnya dari awal nih ya, emang kalau kita udah langsung punya kantor, efeknya apa nih buat kita? Emang kita bisa langsung jualan sebulan 1.000 gitu? Kan enggak ya kan? Kalau misalnya awalnya ya kita contoh nih beli bahan-bahannya dulu buat R&D gitu-gitu. Buat ini ya dulu, bahannya dulu, baru nanti setelah itu baru kita beli yang lain-lain gitu. Oke, jadi itu daging banget sih, itu luar biasa sih. Jadi orang-orang tuh sekarang banyak kan bisnis itu udah latah duluan ya, udah beli ini, Iya, udah beli itu jangan latah. gitu ya. Oke, oke, Betul. itu luar biasa ya. Apalagi dimulai dari modal yang kecil ya, dan masih mahasiswa ketika merintis gitu ya, maksudnya pola pikirnya itu masih pola pikir anak muda banget gitu ya saat itu ya. Hmm, Oke, oke. Oke, teman-teman silakan yang mau bertanya boleh di unmute ya. Saya kasih kesempatan 3 orang dulu ya yang mau bertanya ya. Yuk silakan yang mau tanya supaya kita bisa efektifkan waktu. Yang tanya jangan di kolom chat ya, langsung aja tanya. Ini di unmute aja. Tanya Bu, boleh Bu? Ya silakan Mas Daud ya. Nah, kan tadi saya dengar awal mulai buka usaha kan tahun 2018-2019. Jadi merasain transisi ketika di masa pandemi ya. Kan ini kan konsepnya usahanya kan di hewan. Apakah kemarin ketika di pandemi itu ngefek? Karena kan kita nggak tahu ya nanti gejolak perkembangan ke depan apakah ada kayak pandemi lagi atau mungkin di hewan itu ada penyakit yang skalanya nasional sampai ngefek ke usaha kita. Lah ini kan kemarin pandemi. Kira-kira ketika jualan itu apakah ada juga kerasa baran? Kita kan tenaganya nggak banyak-banyak banget. Nah, jadi dampaknya kena nggak ketika di pandemi tahun kemarin jualan apa Red Bull yang untuk vitamin-vitamin hewan itu? Itu sih. Oke, terima kasih. Silakan dijawab dulu Dokter Yeni. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi gini, pada saat kemarin pandemi itu, kebetulan banyak orang tuh malah memelihara hewan. Jadi pet itu makin naik trennya, ceritanya itu. Jadi juga banyak yang orang-orang kan kebetulan ini kita itu di bagian kesehatan. Bagian kesehatan kan pasti di zaman pandemi itu kan pasti lebih oke ya daripada sebelumnya. Jadi lebih mudah kita itu mengedukasi pemilik hewan ya. Kalau misalnya kita itu pas pandemi kemarin itu kita jadi lebih gampang mengedukasi karena kita bilang oh ini buat ningkatin imun lah, ningkatin apa. Kalau zaman dulu mungkin orang menyepelekan ya meningkatkan imun dan lain-lain kecuali dia bersayang banget sama hewannya. Nah sekarang
itu kalau misalnya sudah sejak zaman pandemi kemarin tuh orang jadi lebih kayak oh iya ya, hewan juga punya imun yang harus dijaga gitu contohnya gitu. Jadi mereka tuh jadi lebih care gitu sama hewannya. Plus pemilik hewan juga makin banyak karena pas pandemi kemarin itu kan banyak yang di rumah, otomatis hiburan juga berkurang ya, nggak bisa keluar dan mau nggak mau ya orang-orang kayak cari hiburan lain. Nah, salah satunya itu juga pelihara anjing, kucing, atau mungkin kelinci gitu, atau peliharaan-peliharaan yang lain gitu. Industri pet itu di zaman pandemi itu kalau menurut aku sih membaik ya, karena yang dulunya dia itu cuman kayak tersier gitu ya, tapi sejak pandemi itu jadi kayak pet itu derajatnya tuh makin baik gitu loh di ini di 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 mana di Indonesia terutama gitu ya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Mas Daud sudah menjawabkah pertanyaannya? Oke Bu, baik. Berarti kan menambah omset ketika di pandemi bukannya menurun, karena kan banyak pengusaha-pengusaha baik UMKM sampai sekelas internasional kan ketika di pandemi kan penghasilannya menurun karena kondisi lockdown dan sebagainya. Tapi ketika betul ini tambah naik karena kondisi banyak orang-orang di rumah, akhirnya banyak orang-orang yang semakin banyak orang-orang yang memelihara hewan baik kucing maupun anjing. Oke, terima kasih Mas Daud. Oke, pertanyaan kedua silakan. Yang mau tanya monggo. Karena kemarin itu ketika pandemi itu memang ya, kalau kayak di China itu kan ada yang kayak buang-buang hewan, buang-buang anjing gitu ya, takut gitu ya, takut ada masalah gitu ya. Tapi justru itu efek negatifnya. Tapi efek positifnya itu orang yang punya hewan itu jadi malah lebih care, karena hewannya yang biasanya cuma di luar gitu ya, itu jadinya cuma diindoorkan dan mereka beli vitamin untuk meningkatkan imunitas supaya kalau misalkan si pemiliknya itu kena COVID ya itu nggak menular ke hewannya. Benar. Gitu. Oke, yang mau tanya silakan. Oh, Oke, Bu, Pinky ya, Mbak Pinky ya. Oke, silakan. Izin bertanya, Bu. Tadi kan feedback Korean itu kan pengiklanannya kan di sosial media. Nah, itu gimana caranya cari audiens di sosial medianya, terus untuk memaintain sosial medianya itu bagaimana biar audiensnya itu nggak turun gitu, insight-nya biar nggak turun gitu. Kalau masalah sosial media itu yang penting kita tuh rajin posting ya, sama kayak orang-orang kalau selalu bilang itu kita harus sering rajin posting memang untuk maintain sosial media supaya insight-nya nggak turun. Insight itu ya pasti naik turun ya, namanya juga bisnis juga pasti naik turun, tapi kita usahakan supaya nggak turun-turun banget gitu dengan caranya tadi kita juga memanfaatkan digital marketing gitu. Jadi ibarat kita bisa pakai dari mungkin influencer, atau kita juga bisa pakai advertising kayak gitu. Jadi kita itu usahakan supaya dia itu terus stabil lah paling nggak, atau kalau bisa sih naik gitu. Jadi kita tuh rajin posting itulah kalau buat sosial media itu seperti itu. Ada pertanyaan tambahan Mbak Pinky? Mungkin ada yang belum puas pertanyaannya tentang sosial media. Kayak Mbak Pinky interest banget sama sosial media. Gimana caranya supaya kayak Fat Victorian, success story-nya Fat Victorian dari digital marketing, dari Instagram bisa convert ke penjualan gitu mungkin. Mbak Pinky penasarannya gitu kah? Gimana, ada tambahan lagi Mbak Pinky? Ada pertanyaan tambahan atau gimana? Iya, yang seperti Bu Anita bilang tadi itu, Bu. Gimana ya kalau jelasinnya supaya bisa di-convert ya. Pokoknya tadi sudah saya jelasin tentang ini ya, tentang kita tuh harus sering posting, sama kita tuh harus pakai manfaatin digital marketing ya, kayak advertising dan lain-lain, sama pakai call ya kalau orang bilang itu, atau influencer mungkin. Nah, kalau misalnya kita masalah untuk convert ke sales, nah kita tuh harus pilih-pilih influencer, kita tuh harus milih yang kita harus milih yang benar-benar ini sama cocok sama kita, yang dia itu itu bisa kayak relate gitu loh sama kita. Biasanya kalau influencer yang cuman bayar doang itu kurang efektif ya. Jadi itu kita harus cari yang emang benar-benar sejalan dan sepikir sama jalan bisnisnya kita satu. Nah, kalau masalah ini tadi ads tadi itu
itu tuh kita harus pertama tuh kita harus bikin kontennya yang oke dulu ya kan. Oke itu kita harus bikin yang sesuai sama tadi, produknya oke, kontennya oke, sesuai. Terus kita harus kayak memposisikan diri kita tuh sebagai sebagai ini ya, sebagai yang ini yang customernya gitu. Jadi apa yang dirasain gitu. Itu sih kalau masalah masalah apa namanya? Masalah sosial medianya tuh seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Yeni atas jawabannya ya, menarik sekali ya, karena emang dunia sosial media itu kan growth-nya ini ya cepat ya, dinamis ya. Jadi yang penting itu sebenarnya karena kita, kalau teman-teman punya produk baru, yang penting itu adalah bikin konten. Konten itu kan artinya isi ya, sebenarnya konten itu isi. Jadi konten itu bukan output, konten itu bukan output. Arti harfiah konten sendiri itu bukan feeds, bukan video, tapi isi. Jadi si feed sama videonya itu isinya apa? Nah, itu namanya konten. Jadi bikin konten itu yang relevan sama yang customer mau. Karena kan kita bikin produk itu kan supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Kayak misalkan si Joy bikin jualan sepatu, itu fungsinya ya untuk satu fashion, kemudian kegunaan, jadi soalnya harus enak gitu ya. Jadi artinya produk tersebut itu bisa punya manfaat buat orang lain dulu. Nah, itu yang kita edukasikan, yang kita jadikan konten gitu. Ya nggak sih? Iya, benar banget itu. Kita harus bisa tahu kayak feelingnya orang gitu. Contoh kalau misalnya sepatu tadi itu kayak orang cari sepatu tuh yang gimana gitu. Jangan sampai kita tuh nge-up suatu fitur yang orang tuh nggak suka gitu loh. Maksudnya nggak merasakan itu gitu loh. Gitu. Pokoknya kalau kita pakai perasaan tuh biasanya orang lebih nempel lah istilahnya ya. Kalau di ini juga di sosial media juga seperti itu. Jadi bahasanya itu sebenarnya kalau kita pakai perasaan itu konsepnya itu story selling. Nah, iya betul sekali. Kalau storytelling kan biasanya itu kita tahunya storytelling itu adalah tulisan-tulisan. Jadi kita storytelling gitu ya. Tapi kalau kita bikin sesuatu yang relevan dengan orang lain maunya apa, itu namanya story selling. Jadi pelan-pelan soft selling itu dia akan convert ke sales, Mbak Pinky. Jadi dari sebuah story kita bisa convert ke sales gitu. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga yang mau tanya, monggo silakan. Pertanyaan ketiga saya buka. Yuk, yang mau tanya jangan malu-malu, mumpung udah ada narasumbernya nih ya. Narasumber, kalau teman-teman tahu kan kayak misalkan di TikTok atau di Instagram gitu ya, ada pengusaha-pengusaha itu kan yang pengusaha yang kayaknya flexingnya tuh gede-gedean. Nah, kita ini bicara sama narasumber yang dia pengusaha beneran gitu ya. Yang nggak flexing gitu ya. Nggak boleh tuh Kak flexing itu. Oke. Yang pertanyaan ketiga yuk, silakan. Silakan yang mau tanya, monggo. Ya, silakan Mbak Kio atau Mas Mirojul, boleh? Oke, izin Bu. Kenapa mengambil cabai kami sebagai produk Fatpic? Terus filosofinya itu apa? Filosofinya Terus dan kenapa sebelumnya udah pernah coba buka usaha apa selain Fatpic? Oke. Jadi ini jadi pertanyaannya ini ya, apa namanya, satu, kenapa milih Cabigami, filosofinya apa, sama apakah sudah pernah gagal sebelumnya gitu ya bisnisnya. Oke, jadi saya jawab satu-satu ya. Yang pertama, kenapa pilih Cabigami itu ya karena idenya saya sama Dokter Jenar. Kita awalnya itu kita kan emang suka yang lucu-lucu ya. Akhirnya kita tuh bikin produk yang awalnya kan kita suka ya yang lucu. Oke, tapi awalnya kenapa bikin gummy itu karena kita tuh melihat anabul itu kalau dicekokin makanan, maksudnya kalau dikasih obat itu kan sulit sekali ya kalau kita sebagai ini. Jadi problemnya di masyarakat kita itu lihat kalau orang-orang pemilik hewan ke hewannya. Kenapa ya? Karena ngasihnya sulit. Kita nggak nyalahin karena emang ngasihnya sulit gitu. Alhasil banyak banget kita itu kalau di rumah sakit dulu sempat waktu koas tuh nerima kayak
pasien-pasien tuh yang emang udah sakit, susah dicekokin ini obat gitu ya, susah banget nyekokin obat apalagi kalau hewan sakit. Sama juga hewan juga banyak banget yang sakit. Kita lihat kayak hewan ini banyak banget gitu yang datang gitu ya. Soalnya dia tuh sakit dan ditanyain apakah pernah minum vitamin apa-apa, katanya nggak pernah gitu. Jadi udah akhirnya kita mikir gimana kalau kita memecahkan masalah itu. Akhirnya kita bikin suatu produk. Saya pengen bikin produk yang bisa langsung dimakan oleh hewannya langsung. Nah, dari itu ini ya brainstorming ya. Terus habis itu tiba-tiba saya dapat ide ketika lagi jalan-jalan sama anjing ya kan. Dapat ide terus mikir, oh iya, kenapa kalau nggak bikin yang bentuk ini aja, gummy bear aja gitu, kayak apa namanya gummy aja, biar dia itu gampang makannya. Ya sudah, habis itu akhirnya saya sampaikan ke dokter Jenar, akhirnya kita bikin produk itu bareng-bareng. Risetnya lama banget, riset supaya nggak meleleh, nggak apa gitu ya, karena background kita kan cuma di formulasi ininya apa utamanya, tapi kalau dibentuk gummy bear-nya sendiri kan kita harus perlu banyak riset ya, dan kita itu ini risetnya itu selama 1,5 tahun tuh kita coba-coba baru bisa hasilnya yang seperti yang sekarang ini. Itu pun sampai sekarang kita masih terus upgrade gitu. Terus kalau filosofinya ini, maksudnya filosofi nama ya, filosofi nama ini karena dokter Jenar suka dokter dokter Jenar ya Allah, Saking semangatnya ya, mau jawab dokter gitu Jenar ya, sampai kesel. soalnya lucu ini filosofinya. Dokter Jenar itu tuh cabi gitu. Congki gitu ya. Dulu dia tuh suka yang cabi-cabi gitu kan, dia ini congki gitu kan, jadi ya udah akhirnya namanya mau cabi, terus apa ya, oh ini gami gitu, kita mau cari yang belakangnya tuh gami gitu, akhirnya namanya cabi gami gitu. Dan itu kan enak ya didengar manusia, orang-orang kan enak ya, kayak cabi gami gitu kan, kayak langsung meluncur aja dari lidah kan, gampang gitu. Soalnya nama bisnis kita itu sudah sulit, Fat Pikurian tuh sudah sulit. Waktu itu pas kita bikin tuh ceritanya dokter Janan bilang, nggak apa-apa, namanya orang-orang tuh yang keren-keren tuh sulit-sulit kok, katanya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Plus kita juga punya filosofinya di sana. Terus kalau pertanyaan ketiga tentang ini apa namanya, tentang bisnis sebelumnya, saya tuh dulu pernah ini ya apa namanya, waktu kuliah tengah itu pernah ini adopsi kucing dulu tuh. Ini ya apa namanya, ya banyak kontroversinya sih dulu, cuman ya waktu itu namanya nyoba-nyoba ya, namanya juga mahasiswa ya coba-coba aja gitu. Tapi semua itu tuh nggak berhasil, bukan nggak berhasil sih, maksudnya nggak ada hasilnya, nggak kelihatan atau nggak kerasa hasilnya. Kenapa? Karena uang yang hasil dari situ tuh tidak dipisahkan dengan uang pribadi. Jadi uang itu penting ya teman-teman, kalau punya bisnis jangan pernah nyampurin uang pribadi sama dengan uang bisnis. Jadi itu harus semua tuh punya ininya sendiri-sendiri gitu loh. Nggak boleh uang pribadi dicampurin sama uang bisnis, atau uang bisnis campurin ke uang pribadi. Ujung-ujungnya kita nggak tahu mana profitnya, mana ruginya, kita nggak tahu, ya udah pakai aja terus gitu. Jadi kan muter aja terus, itu nggak boleh. Jadi kalau memang punya bisnis dan emang niat punya bisnis, harus dipisahin nih keuangannya. Jadi keuangan bisnis sendiri sama keuangannya ininya juga sendiri begitu. Itu yang aku pelajarin sih dari yang dulu. Sekarang sih saya sudah nggak ini ya, sudah nggak ngurusin yang tadi apa, adopsi kucing itu udah enggak ya. Saya sudah sejak Kecabigami tahun kita mulain Fat Pikurian tuh saya sudah perlahan udah stop, udah nggak ada lagi. Sekarang full time saya di Fat Pikurian begitu. Oke, terima kasih ya Dokter Yeni atas jawabannya. Terima kasih juga Mas Birojul atas pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Ada yang mau tanya lagi nggak ini? Sebelum saya tutup webinar hari ini. Ada yang mau tanya lagi atau ada yang penasaran atau mungkin ada yang pengen tahu lagi tentang Dokter Yeni? Oh, Mbak Gio mau tanya ya? Oke, silakan Mbak Gio. Sebagai pendatang baru di dunia bisnis itu, cara mendapatkan kepercayaan pelanggan gimana ya?
Wah, pertanyaannya bagus Wah, banget ya. bisa dijawab kayaknya. Bagus banget pertanyaannya. Cara mendapatkan kepercayaan pelanggan. Yang penting pertama itu kita harus emang benar-benar jujur ya, dan kita harus punya passion di sana. Jadi kalau kita udah punya passion, kita menjelaskan apapun tentang bisnis kita itu lebih autentik ya. Dan kita juga nggak boleh jadi orang yang kayak, kalau menurut aku tuh nggak boleh jadi orang yang kayak tadi Karita bilang flexing gitu tuh kan nanti orang nggak suka ya. Jadi kita tuh harus menampilkan citra yang baik gitu di iniin. Kita juga harus ini apa namanya, kalau misalnya kita apapun yang kita jual itu kita harus percaya di produk itu dulu. Pertama kita percaya, dan kita tuh harus terus mau berkembang. Jangan sampai kita tuh yang kayak nggak dengerin feedback dari orang-orang. Pertama kita ke awal-awal tuh sering kali leleh ya produk kita itu, karena produk kita itu bentuknya jelly gummy gitu ya. Kalau dikirim tuh kadang-kadang suka meleleh. Nah kita tuh terus upgrade formulasi ya karena itu gitu. Jadi kita tuh harus jadi banyak mendengarkan dari feedbacknya customer kita gitu. Dan kalau kita mau menjelaskan sesuatu itu kita harus percaya sama produk kita itu gitu loh. Kalau kita sendiri aja nggak percaya, gimana orang lain tuh mau percaya sama kita gitu. Gitu Mbak Kio. Kalau teman-teman tahu apa namanya Toyota Way ya kalau nggak salah, itu kan dia aja sekelas perusahaan gede itu selalu menerapkan namanya continuous improvement ya. Jadi perubahan yang berkelanjutan. Nah itu aja perusahaan besar aja masih melakukan perubahan yang berkelanjutan. Jadi setiap hari itu harus makin baik, setiap tahun harus makin bagus, fitur-fiturnya harus makin oke. Kemudian manfaatnya ke orang-orang, impact-nya itu harus tinggi gitu kan. Nah apalagi kita yang masih punya bisnis itu masih skala UMKM atau startup gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan perbaikan terus-menerus, itu namanya adalah continuous improvement. Dan memang itu harus dilakukan di setiap lini bisnis, apapun industrinya. Bahkan industri jasa pun juga harus melakukan continuous improvement. Oke, apa lagi ya? Siapa lagi mau tanya nih? Oh, Jody ya. Jody mau tanya ya. Jody apa Mbak Pinky nih? Jody dulu deh. Jody kayaknya tadi udah raise hand ya. Silakan Jody. Oke, selamat pagi dokter Yani. Iya, pagi. Ini mau nanya nih, mau kepo sedikit tentang bisnisnya. Ya, boleh. Kira-kira untuk Fatback kuliah sendiri tuh kira-kira berapa ya biaya untuk ngeluarin marketingnya di terserah di mana aja. Biaya marketing per bulannya itu berapa? Terus apa aja sih marketing yang udah dilakuin? Terus itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua ini juga mau kepo, di dokter Yeni sama dokter Jenna itu ada nggak pikiran buat nge-scale up bisnisnya ini? Entah itu misalkan mendatangi buka investor atau gimana gitu. Kayak gitu. Terima kasih. Sama, oke. Jadi langsung saya jawab ya pertanyaan pertamanya yang berapa modalnya, berapa pengeluarannya buat marketing tiap bulannya. Marketing itu kalau orang rata-rata bilang itu 10% dari kita mau mendapat hasil itu berapa. Misal kita pengen 100 juta, marketing kita 10 juta. Itu rata-ratanya. Cuman kalau di Fatback Korean kita nggak bisa buka yang benar-benar, cuman kalau di Fatback Korean ini kita lebih rendah daripada itu, soalnya kita itu pakai cara-cara yang apa ya, kita tuh harus ya namanya juga UMKM ya, nggak mungkin kita juga langsung besar gitu ya, nggak mungkin kita juga langsung bisa maksimal. Jadi kita tuh gimana caranya cari yang paling menguntungkan dari opsi yang ada, dari kemampuan kita opsinya yang mana, ya sudah kita ambil yang paling menguntungkan yang mana. Jadi kita tuh harus banyak kayak sebelum apa-apa tuh kita mikir, nggak bisa yang kayak oh ya semua dibeli ini tadi loh, nggak boleh latah gitu ya, semuanya dikerjain gitu, nggak boleh. Kalau apalagi kalau sudah di posisinya sudah di ini ya, sudah kalau kita kan udah menengah ya, maksudnya belum yang besar banget tapi juga bukan yang starting. Kalau starting mah apa namanya, dengan biaya yang ada gitu tuh kita ya coba aja gitu, nggak kita, soalnya orang kalau di bawah tuh nggak bisa turun lagi gitu loh. Tapi kalau orang sudah di tengah, kita harus maintain itu supaya kita tuh tidak jatuh lagi ke bawah, begitu tuh lebih sulit kayak gitu.
Gitu untuk pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan kedua tentang investor. Kalau scale up sama scale up bisnis. Kalau scale up sih kita juga kepengen ya, kita sudah ada bayangan, cuman masih memikirkan bagaimana produk kita itu bisa diproduksi secara massal. Dan apa efek sampingnya gitu, maksudnya efek baik buruknya gitu. Nah, kalau untuk investor sih sejauh ini kami masih belum, kita masih mau bootstrap aja. Kalau dari aku sih begitu. Soalnya punya investor tuh takutnya bisa apa ya? Investor tuh nggak mesti bagus ya. Maksudku investor tuh bagus kalau ininya kita tuh, maksudnya kalau kita emang perlu ya bagus, tapi kalau kitanya nggak sebentar ya. Ya udah nanti aja kalau itulah. Kalau tentang investor kita masih bootstrap dulu ya. Kalau misalnya menurut aku jadi startup itu kita nggak perlu buru-buru mencari semua investor yang ada gitu ya. Karena investor tuh nggak mesti baik buat kita. Investor tuh punya prinsip dia itu pasti memanfaatkan dengan baik ya kan, memanfaatkan setelah sudah nggak ada manfaat ya ditinggal. Sementara kita semua itu kepengen lama di sini. Pengen tua di sini lah istilahnya. Jadi karena itu kita nggak mau yang langsung buru-buru mencari investor. Kalau mencari pun kita harus cari yang punya sevisi misi sama kita gitu. Dok, saya mau tanya sekalian nih. Apa tuh? Tadi soalnya ada pernyataan yang kayaknya belum pernah saya bahas. Jadi bootstrap itu apa sih maksudnya? Bootstrap itu modal sendiri maksudnya. Jadi kita semua dari modal sendiri. Jadi modal dari kita aja, dari kita yang punya startup ini, kita itu dari modal yang kita aja, jadi kita nggak pakai investor pun pakai yang angel ya, jadi yang ini ya, yang ngasih contoh angel investor bisa dari keluarga, bisa dari teman, bisa dari itu, ini angel investor gitu. Jadi kita tuh investor selama ini itu cuman ya yang dibantuin orang tua lah kayak gitu dikit-dikit. Jadi kalau saya kan, orang tua saya kan kebetulan menjual barang-barang ini ya, apa namanya, barang-barang kayak buat alat masak ya, jadi itu disupport kayak alat masak aja sih sebetulnya gitu. Jadi bukan yang sampai dikasih berjuta-juta, apalagi berpuluhan juta, nggak ada kita dikasih kayak gitu. Oke, tapi yang pasti untuk biaya marketing itu di bawah 10% per bulan ya? Iya, kalau kita di bawah 10% per bulan gitu. Oke. Tadi ada yang mau tanya lagi? Silakan. Joy mau tanya ya? Oke, silakan Joy. Joy ini punya bisnis sepatu, Dokter Yeni. Oh ya, bisnis silakan. Keren. Ya, sebelumnya mau nanya, kan di usia yang maksudnya anak-anak muda itu kan kalau misalnya jualan ya, kadang tuh awal-awal kayak menggebu-gebu, kadang aku pengen jualan ini, bisnis, misalnya bisnis sepatu, jualan sepatu. Nah, awal-awal tuh ngejos gitu. Terus kayak kan kadang tuh ada juga, misalnya dia itu juga kerja sambil kuliah juga. Terus atau banyaklah hal-hal yang dilakukan gitu, banyak kegiatannya, mungkin ikut organisasi juga gitu. Nah kadang tuh kan kayak akhirnya ada kayak malas gitu, kadang tuh kayak bentar gini, jadi kayak kehambat gitu. Jadi misalnya kayak yang mungkin sehari itu harusnya dia udah punya schedule upload, bikin story sekali sehari, itu nggak dilakuin gara-gara banyak ini kegiatan itu tadi. Itu apa ya, cara biar gak kayak gitu, apa sih namanya?
cara supaya nggak malas gitu maksudnya, Iya, supaya biar konsisten terus, supaya konsisten. konsisten terus. Iya. Jadi gini, kita tuh ya punya bisnis itu tuh tanggung jawab kita itu ke Tuhan ya kan, ya kan. Siapa lagi di atas kita kalau punya bisnis ya kan? Gak ada bos soalnya. Jadi itu memang harus punya tanggung jawab tuh ke diri sendiri gitu ya. Emang kita tuh harus punya keinginan yang kuat dulu pertama itu. Menurut aku sih prioritas aja sih. Kalau saya sih banyak sih pekerjaan lain gitu ya, maksudnya selain Fat Figuren ini dulu itu saya juga ada apa namanya juga sering jadi ya kan juga praktek juga apa banyak ya, ada groomingnya juga, ada apa itu dulu saya kerjain semua gitu loh. Tapi ini apa namanya, yang penting itu kita tuh konsisten tuh punya kayak ya nggak usah banyak-banyak lah, 1 step aja itu tiap jam, maksudnya tiap jam segini gitu ya, itu kita udah punya target gitu. Jadi kita punya target, oh jam segini sudah harus ini, udah nggak mau tahu pokoknya harus ada begini. Jadi kita punya kayak janji ke diri sendiri kita supaya kita itu terus memenuhi itu tuh kayak setiap hari, misalnya tadi post story gitu ya, oh kita aku harus post story nih, saya harus post story jam segini tiap hari, udah itu janji terus kita, besok jam segini, besok jam segini. Jadi jangan kayak nanti gitu. Begitu ingat dan itu langsung dikerjain kayak gitu. Misalnya toh ya juga misal kalau kuliah kan ini ya apa namanya, kebanyakannya siang hari ya. Kalau udah malam kan harusnya free. Mungkin iya nanti tiap jam 7 gitu. Apalagi itu kan jam ramenya IG itu kan segitu ya. Jadi postnya jam 7 ini, tiap jam 7 posting kayak gitu. Jadi punya janji ke diri sendiri yang kuat. Kalau enggak juga ada tuh, kalau masalah post story mah bisa pakai kayak apa tuh, yang postnya ditumpuk itu loh, nanti tiap jam segini di schedule. Nah itu kan ada itu. Dulu sih kita membantu banget pakai itu, kita pakai Letter kalau nggak salah namanya. Cuman sekarang sudah nggak. Dulu kita pakai itu supaya kita tuh langsung bisa nge-schedule ini mau post apa kayak gitu. Bisa dicoba ya, semoga berhasil ininya usahanya ya Mas Jo ya. Kalau memang awal-awal tuh memang sulit kok, tapi nggak apa-apa kalau apa namanya, yang penting niat ya pertama itu. Kalau udah niat aja pasti bisa gitu. Aku percaya. Selalu, saya rasa memang ini ya teman-teman ya, selalu ada masa transisi ya, kayak Dokter Yeni itu kan nggak kemudian tiba-tiba dia punya Fat Figuren, tiba-tiba dia langsung full nyemplung di Fat Figuren. Sebelumnya kan Dokter Yeni ada masa transisi dari ngerjain grooming, ngerjain praktek, operasi. Dokter Yeni kan juga operasi steril, operasi apa, kemudian dia koas juga kan. Jadi artinya semuanya itu memang selalu ada masa transisi, tapi memang basically satu-satunya cara itu adalah kita bisa memanage diri kita sendiri. Jadi memanage waktu ya. Kalau kita udah bisa memanage waktu, semuanya itu seharusnya bisa kita kerjakan, diselip-selipin lah waktunya. Mungkin diselipin waktu makan, posting story, atau mungkin waktu lagi ada lagi ada ide, tiba-tiba lagi ngapain, lagi ada ide, ditulis di notes dulu. Kemudian kalau sudah waktunya senggang, baru di post feed atau di post Instagram Reels atau apa, atau mungkin bikin draft ketika lagi nganggur, misalkan Sabtu Minggu gitu ya. Sabtu Minggu itu bisa bikin draft itu misalkan 10 gitu ya. Nanti diposting di weekdays ketika kita itu lagi pasti sibuk-sibuknya gitu. Jadi manajemen diri itu penting banget, dan saya rasa sih teman-teman pasti bisa kok memanage diri sendiri. Yang penting itu adalah satu, punya niat, punya keinginan, dan keinginannya itu harus kuat. Karena kan kalau bisnis kan kayak kata Dokter Yeni ya, kita pengennya itu tua di sini gitu ya, pengennya tua itu ya di bisnis ini gitu ya kan. Jadi sebisa mungkin kalau kita membuat sebuah bisnis, itu bisnisnya itu bermanfaat untuk orang lain. Bahkan misalkan nih yang paling saya itu selalu tekankan ke teman-teman pemilik owner UMKM itu adalah kalau memulai merintis bisnis di awal itu harus punya tujuan akhir. Misalkan contohnya tujuan akhirnya bukan cuma masalah bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat customer, bukan, tapi bermanfaat untuk stakeholder-nya. Jadi artinya kita tuh punya kebanggaan sebagai owner kalau misalkan udah ada karyawan kita tuh yang bisa bilang kayak gini, saya itu bisa punya rumah gara-gara kerja di sini loh, gara-gara kerja di perusahaan ini loh, gara-gara kerja di startup kalian atau kerja di UMKM kalian, saya tuh bisa beli rumah gitu ya, atau saya bisa naik hajiin orang tua karena saya kerja di perusahaan kalian, UMKM kalian. Nah itu tuh adalah kebanggaan seorang owner bisnis.
karena dia bisa bermanfaat buat orang lain, dan bermanfaatnya itu bermanfaatnya itu kelihatan parameternya apa gitu ya. Kalau bukan bermanfaat kemudian generalis aja gitu. Bermanfaat pun misalkan orang lain sebagai stakeholder, pegawai itu bisa merasakan manfaatnya kerja di sini, dia bisa nyekolahin anaknya, atau dia bisa beli rumah, dia bisa bayar kosan, dia bisa beli sepeda motor, bisa beli mobil. Nah, itu tuh kebermanfaatan. Itu arti kebermanfaatan tuh kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman semuanya? Silakan, saya buka pertanyaan terakhir kalau misalkan ada ya. Kalau nggak ada, saya tutup nih. Oke, udah nggak ada yang resen ya. Kalau sudah nggak ada, Dokter Yeni boleh di stop recordingnya yang ini PPT-nya di stop dulu. Kita mau foto bareng. Oke, teman-teman. Kalau yang bisa on cam, tolong on cam ya. Kita mau foto bareng dulu ya. Sebentar, ini saya ini. Wait. Mama, sebentar. Saya mau foto bareng ya. Bentar. 1, 2, senyum dulu ya, senyum ya. Kalau saya hitung sampai 3 senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, tunggu. Wait. Kita foto lagi, tunggu ya. 1, 2, 3. Oke. Ini cantik dan ganteng semuanya ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya Dokter Yeni sebagai narasumber sudah meluangkan waktu untuk kasih ilmu teman-teman yang masih muda-muda di sini. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini itu di kelas Teknopreneur ya, kebetulan Teknopreneur IT Telkom Surabaya, mudah-mudahan bisa merasakan manfaatnya. Jadi teman-teman di sini mungkin ada yang nanti ketika lulus tuh pengen langsung jadi entrepreneur gitu ya, membuka lapangan kerja gitu ya mungkin ya, atau mungkin bahkan ada yang pengen kerja dulu gitu ya, kerja dulu tapi kita sudah punya mindset entrepreneur di awal. Jadi kerja itu tujuannya adalah untuk ngumpulin modal. Jadi bukan kerja kemudian healing foya-foya uangnya ya, nggak ditabung, nggak dibuat bisnis buat nantinya ketika kalian pensiun gitu ya. Karena setiap orang itu hakikatnya meskipun dia adalah karyawan atau pekerja, jiwa entrepreneur itu harus ada. Ya, karena kita kerja itu kan pensiun tuh maksimal kira-kira kalau company itu kan 55-56 ya. Kemudian kalau misalkan kita tenaga pengajar itu pensiun itu sekitar 65 gitu ya. Nah, kalau kita hidupnya itu lama gitu ya sampai 80 tahun gitu ya. Sisa pensiun itu mau hidup pakai uang apa gitu kan. Makanya kenapa kita harus punya mindset entrepreneur, mindset pengusaha supaya apa? Supaya nantinya hidup kita jadi lebih bermanfaat buat orang lain, dan juga supaya nanti kita itu tidak membuat generasi kita setelah kita itu jadi sandwich generation. Tahu kan sandwich generation ya, yang masih membiayai yang di atas tapi juga membiayai yang di bawah gitu ya teman-teman semua ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya Dokter Yeni. Mungkin saya akan sama-sama. Terima kasih. Saya akhiri webinar hari ini. Terima kasih juga untuk ketua kelas yang sudah Mas Jody yang sudah mengarrange hari ini ya acara webinar hari ini, dan juga teman-teman terima kasih semuanya yang sudah bertanya ya. Terima kasih Mbak Pinky ya. Oke. Terima kasih juga Mas Mirojul ya. Oke, kalau gitu saya tutup webinar Teknopreneurnya hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas semuanya. Siang. Oke, goodbye.